Hai, assalamualaikum. Balik lagi di channel Midah Rayasya. Dan alhamdulillah bisa kembali share lagi aktivitas dan kegiatan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga di rumah yang sangat-sangat sederhana. Apa kabar juga untuk teman-teman semua? Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu dalam keadaan yang baik-baik aja, dan yang pastinya selalu dalam lindungan Allah, tanpa kekurangan satu apapun, dan apa yang diinginkan dan yang dicita-citakan bisa tercapai dan terwujud. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ini kegiatan aku lagi beres-beres ya teman-teman. Jadi berberesnya ini aku mulai di dapur, area dapur aja. Tadinya sih mau di area depan TV, cuman berhubung Ralin itu masih tidur, belum bangun, tidur siang kan, belum bangun. Jadi ya udah deh, aku mulai berberesnya di dapur aja dulu. Dan ini aku mau nyusun-nyusun dulu perpiringan yang udah mulai kering, yang dicuci dari pagi. Jadi untuk airnya itu kan udah mulai kering, jadi ya udah langsung aja disusun lagi ke rak piring, karena habis ini tuh juga mau nyuci piring lagi yang ada kotor di tempat cucian piring. Dan ini juga aku mau berberes sedikit di bagian meja kompor, karena tadi siang itu aku ada masak bersayuran gitu untuk sayur makannya aku sama si Ralin tadi siang. Dan ini tuh masih ada sisaan lumayan, jadi ya udah aku salin aja ke wadah dan simpan lagi. Dan ini lanjut juga untuk ngelap-ngelap di bagian meja kompornya. Terus juga itu untuk penggorengan yang satunya nggak aku singkirin ya teman-teman, karena rencananya nanti habis berberes ini aku mau lanjut masak lagi untuk makan malam. Dan ini juga ada sisaan nasi, jadi ya udah aku salin aja ke piring. Dan untuk panci magicomnya itu mau aku cuci dan rencananya mau masak lagi gitu kan. Tapi pas udah sore, udah selesai beberes gitu, akunya istirahat. Dan gak lama suami itu pulang kerja. Biasanya suami itu kalau pulang kerja kan terkadang itu kayak lapar gitu ya teman-teman, langsung minta makan. Cuman entah kenapa di sore kemarin itu, di sore ini tuh dianya nggak minta makan gitu kan. Jadi alhasil aku itu pas sorenya itu nggak masak ya teman-teman. Jadi nasi itu pas sampai malam ya udah sisaan nasi yang tadi aku sisihin. Dan juga aku itu nggak goreng ikan, goreng lauk gitu, nggak pas malamnya. Dan alhasil kami itu masak mie, ada sisaan mie apa ya itu ya namanya, mie telur yang mie basah gitu loh teman-teman, yang biasa suka dibikin untuk mie ayam gitu kan. Cuman sama akunya itu tuh aku rebus terus aku bikin mie goreng. Jadi alhasil untuk makan kami malam tadi itu tuh pakai mie goreng itu. Jadi nggak makan nasi, nggak juga akunya goreng ikan. Sebenarnya sih nggak ada rencana juga sih ya teman-teman pengen masak mie goreng. Cuman Ralin itu tiba-tiba dianya karena ngelihat di freezer itu masih ada sisaan stok mie kuning, mie telur yang kesimpan di freezer. Jadi dianya minta dibuatin mie goreng itu. Jadi alhasil ya udah di malam harinya itu makan mie aja gitu kan, nggak makan nasi. Nah oke, lanjut lagi. Di sini aku lanjut untuk nyuciin perpiringan yang ada kotor di tempat cucian piring tadi, sama perabotan yang udah aku beres-beresin tadi kan. Jadi ya udah aku cuci aja. Dan terkadang tuh juga ya teman-teman pas lagi nyuci begini tuh lebih kebanyakan itu kayak pergelasan sih akunya itu nyuci. Soalnya untuk si Ralin itu kalau pas lagi minum suka gonta-ganti gelas, padahal gelas yang baru dipakai, bekas dipakainya dia itu ya bekas dianya juga gitu. Nanti terkadang malahan pas lagi mau minum ya udah ambil lagi gelas baru. Dan alhasil ya walaupun orangnya itu terkadang hari-hari cuman berdua ya kan, aku sama Ralin, tapi gelasnya bisa sampai 2, 3, sampai 4 gelas gitu yang kotor ya teman-teman. Karena si Ralin itu memang suka gonta-ganti gelas, apalagi kayak kayak minum susu kotak itu loh, suka disalin ke gelas, padahal kan ya sama aja gitu minumnya itu
tetap diminum juga, mau di gelas ataupun mau di kotaknya, tapi tetap aja juga dianya itu harus disalin ke gelas lagi. Terkadang tuh ya juga misalnya untuk susunya itu nggak habis ya teman-teman di dalam gelas yang udah disalin, nanti disimpan di kulkas. Terus kalau pas dianya lagi mau minum sisaan susu itu, nanti dia salin lagi untuk gelasnya ke gelas yang baru. Jadi aku tuh suka ngomel juga gitu ya teman-teman, karena kebanyakan gelas-gelas kotor gitu hasilnya dia aja sendiri gitu kan, satu orang. Oke deh, lanjut lagi lah ya teman-teman, daripada ngomongin siralin. Dan ini untuk cucian piringnya aku juga udah selesai. Jadi ya udah, jangan lupa juga untuk beresin di bagian-bagian tempat cucian piringnya ini, sinknya ini, biar dianya itu nggak kotor. Dan lanjut lagi ya teman-teman, jadi di sini habis selesai nyuci piring, ya udah aku langsung aja untuk nyapu-nyapu juga di bagian lantai dapurnya ini, karena supaya supaya enak aja lah ya nanti kalau sudah mau beraktivitas lagi di dapur, keadaan dapur itu udah nyaman gitu kan, karena terlihat lumayan lebih bersih dan rapi aja. Nah ini lanjut, akunya mau berberes dulu untuk di bagian meja-meja ini yang super berantakan. Dan itu juga si Ralin masih tertidur dengan pulasnya ya teman-teman. Jadi ya udah, di sini rencananya pengen nyapu gitu kan, sambil ngeliatin dianya udah bangun atau belum. Ternyata dianya itu masih tertidur. Jadi ya udah, di sini aku beresin aja untuk barang-barangnya Ralin yang lagi berantakan di area meja belajar sama meja yang baru selesai dirombak sama Pak suami ya teman-teman. Jadi untuk mejanya ini kan awalnya itu untuk papan atasnya itu dianya pakai peliwut gitu kan, dan sama suami itu diganti sama papan yang bijian gitu teman-teman, karena memang juga untuk papan yang sebelumnya itu yang pakai peliwut itu tuh udah jabuk gitu loh teman-teman. Jadi ya udah diganti sama Pak suami sama papan yang bijian. Cuman juga itu belum selesai karena rencananya nanti mau dicat juga sama Pak suami ya teman-teman. Jadi sebelum dicat itu tuh dimasukin aja sih dulu sama Pak suami ke dalam, soalnya kalau ditaruh di luar takutnya nanti pas malam hari gitu ada hujan malah kena tempias hujan gitu kan, alhasil nanti untuk si mejanya takutnya kena basah gitu dari air hujan, makanya ditaruh aja ke dalam rumah gitu. Nah, lanjut aja lagi ya teman-teman, dan di sini aku lanjut mau nyusunin baju-baju yang udah aku cuci. Yang udah aku lipat maksudnya di tadi siangnya itu, dan belum sempat aku masukin ke dalam lemari. Jadi ya udah, di sini karena berhubung juga nggak bisa nyapu-nyapu untuk di bagian depan TV, jadi ya udah punya nyusunin aja untuk baju-baju dan pakaiannya ini ke dalam lemari. Dan ini lanjut, akunya mau beresin untuk lemarinya Pak suami yang super duper berantakan isinya, udah kayak gado-gado aja ya teman-teman, bisa dilihat itu. Kayak memang sih tersusun antara baju tetap baju dan celana tetap celana, cuman susunannya itu yang sudah tidak beraturan lagi, yang ada yang molor-molor gitulah pokoknya ya teman-teman. Ada yang dari susunan lipatan baju itu ada yang tergumpal-gumpal gitu kan. Jadi ya udah, di sini aku beresin aja lagi, dirapiin lagi ya, walaupun ya tahu sendirilah ya teman-teman, salah satunya keluh kesahnya emak-emak itu ya pasti di lemari pakaiannya Pak suami ya kan. Walaupun udah dirapiin, udah disusunin rapi-rapi lagi, tapi nggak bakalan bertahan lama ya kan. Jadi ya udahlah ya, daripada juga akunya itu setiap masukin pakaian ke dalam lemarinya Pak suami ini juga jadi bingung gitu kan, masukin pakaiannya itu kayak rasa hati itu kayak kayak ya pokoknya rasa kacau lah ya teman-teman, sesuai dengan sekacaunya isi lemarinya Pak suami. Nggak tahan juga gitu ngebiarin ngeliat pakaiannya ini berantakan banget gitu kan di dalamnya, karena di setiap lagi habis ngelipatin pakaian Pak suami terus masukin ke dalam lemari, ngeliat pakaiannya itu berhambur seperti ini,
nggak nyaman juga gitu loh ya teman-teman, hati itu ngelihatnya. Jadi ya udah dirapiin aja dan diberesin aja. Dan ya itu tadi, walaupun bertahannya itu nggak bakalan lama, mungkin bertahannya itu bisa nggak nyampe 1 bulan lah ya. Syukur-syukur gitu ya 1 bulan itu tuh bertahan rapinya itu tetap seperti ini, itu tuh syukur-syukur banget lah udah. Tapi terkadang ya gitu nggak nyampe, palingan juga beberapa minggu udah acak-acakan lagi. Dan ini untuk kasurnya itu aku lipat dulu ya teman-teman, karena kalau nggak dilipat pas begitu buka pintu lemarinya ini, kalau pas lagi dalam keadaan lebar seperti ini, dia itu pasti nyangkut sama si kasur kapuknya. Makanya kalau pas lagi berberes di bagian lemarinya Pak suami itu pasti akunya itu ngelipat dulu untuk si kasur kapuknya supaya leluasa gitu. Supaya leluasa aja gitu akunya beres-beres untuk baju-bajunya Pak suami. Terkadang itu suka juga sih diingatin gitu ya Pak suami kalau ngambil pakaian itu hati-hati gitu kan, supaya nggak berhambur dan nggak berantakan. Cuman ya gitulah ya teman-teman, pokoknya intinya sama lah ya keluh kesahnya emak-emak itu, salah satunya itu bermasalah di lemari pakaiannya Pak suami gitu kan. Entah kenapa juga sih ya, entah mungkin setiap lemarinya Pak suami ini emang keramat kali ya teman-teman. Nggak pernah memang rapi gitu ya, jarang banget gitu ya ada Pak suami yang lemari pakaiannya itu rapi gitu kan. Pasti kebanyakan ya udah ginilah gitu keadaannya, udah dirapiin ya bakalan berantakan lagi. Dan itu jangan salfok juga ya teman-teman sama alas rak dalamnya lemari Pak suami yang bagian atas itu tuh aku gunain kertas kalender, dan itu percaya nggak percaya kalender di tahun 2012 ya teman-teman. Masih awet gitu kan untuk alas dalaman lemarinya, karena memang untuk kertasnya itu tebal gitu ya, jadi ya alhasil awet-awet aja gitu kan dijadiin alas dalaman raknya. Jadi ya udah nggak aku ganti-ganti karena memang masih keadaannya itu masih bagus lah gitu, nggak yang robek-robek juga. Dan ini untuk ngelipat-ngelipatnya aku persingkat aja lah ya teman-teman, karena kalau misalnya sampai selesai itu tuh bakalan lama banget dan durasinya juga bakalan panjang banget ya kan. Jadi ini udah selesai juga aku lipat-lipat, jadi ya udah aku susun-susun aja lagi untuk pakaiannya, dan semoga aja ini tuh bertahan lama untuk rapinya si pakaian Pak suami ya teman-teman. Dan ini juga aku lanjut juga untuk masukin pakaian yang tadi aku lipat, maksudnya yang tadi siang yang aku lipat itu ke dalam lemarinya juga. Dan ya alhamdulillah deh untuk keadaan lemarinya Pak suami ini tuh udah rapi, jadi udah selesai juga untuk beres-beres di bagian lemari Pak suami. Terus ini aku lanjut juga untuk ngerapiin si spray kasurnya, karena habis dilipat tadi jadinya dia agak berhamburan gitu untuk si kasurnya, jadi ya udah dirapiin aja lagi. Dan ini untuk sementara beres dulu pekerjaan di sore kali ini. Jadi sampai di sini juga untuk videonya, dan buat teman-teman yang udah nonton dari awal hingga akhir aku ucapkan terima kasih banyak. Dan jangan lupa juga untuk bantu supportnya dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi. Jika ada salah-salah kata dan perbuatan di video, mohon dimaafkan, dan semoga sedikit banyaknya di video kali ini bisa menginspirasi. Dan ingat, buanglah buruknya dan ambillah sisi baiknya dari setiap video yang aku share. Dan sampai jumpa lagi di video-videoku selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.